Oke guys, aku Erik Yang. Nah, speaker zaman sekarang itu udah mantap banget ya, nggak perlu beli speaker gede-gede lagi. Salah satunya di sini aku ada speaker dengan ukuran kecil, katanya bisa memberikan performa yang gahar ala-ala speaker gede gitu. Dan ini dia adalah 3-bit Strombox Micro 2. Dan untuk link pembelian termurahnya kalian cek aja di kolom deskripsi, oke? Oke, buat yang sering tanya, Bang, barang bekas review meja unbox dikemanain sih? Nah, jadi barang tersebut kita jual kembali di gadgetroomstore.id. Kalian tinggal DM admin, tanya ketersediaan stok, kalian tinggal bayar aja dan barang pun langsung dikirim ke alamat kalian. Kita tidak hanya menjual barang bekas review meja unbox ya, karena di sini juga ada gadget baru, gadget bekas, dan lain-lain. Jadi langsung aja pantau katalog kita dan apabila store langsung aja digas guys. Kita lihat dulu di atas logo 3-bit Strombox Micro 2, bentuknya seperti ini, portable wireless speaker. Oke, bagian samping nggak ada, bagian belakang ada kartu garansinya, mantap. Bagian samping di sini ada aplikasi 3-bit yang bisa kalian download di App Store atau Play Store. IP67, Bluetooth 5,3, long baterai life, superior sound, dan di sini ada stereo ya. Jadi kalian bisa beli dua speaker kalau kalian mau buat stereo. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Rap. Buku kitab sucinya. Oke, rap. Berbagai bahasa, bahasa Inggris, Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, semua ada di sini. Jadi aman. Memang targetnya untuk internasional. Kemudian kita lihat di bagian dalamnya udah pasti ada speakernya sendiri. Kita singkirin dulu karena kita bakal lihat bawahnya. Bagian bawahnya udah kosong, jadi kita lihat untuk perkabelannya ini guys. Oke, kabelnya udah pasti pakai Type C ya. Kalau pakai micro USB ya jadul. Oke, kabelnya ini Type C to Type C, kurang lebih panjangnya 30 cm. Kita singkirin, kemudian kita dapat speakernya. Langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Main kali. Di bagian atasnya ada logo 3-bit dan di sini dia teksturnya ini cakep banget. Ada total putih, nampak feel kainnya ini kental banget. Kemudian ada tombol volume plus, volume minus, dan di sini ada tombol mode seharusnya. Oke, kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawahnya sini ada lubang, udah pasti ini adalah pasif radiator. Kemudian di bagian sisinya ini terdapat tombol power, ada tombol Bluetooth, dan di sini dia ada satu titik seharusnya mikrofon, dan kemudian di sini ada titik-titik seharusnya LED. Kalau untuk bentuknya kurang lebih seperti ini, dan sekarang kita coba buka menyala atau enggak gitu. Oke, kita pencet 1, 2, 3. Jadi semua speaker 3-bit itu kalau kalian mau hidupkan dia cuma one klik untuk powernya aja, nggak perlu tekan lama ya. Dan sudah menyala. Di sini ada tombol powernya, kita coba pencet. Ini kapasitas baterainya. Oke, dan untuk bentuknya seperti ini aja. Ada mode. Kemudian di bagian sampingnya terdapat port Type C untuk ngecas ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau untuk finishing, detailnya bagus banget dan nampaknya ini build quality-nya keras cuy. Karena di sini kalau kita pencet plastiknya ini dia kayak soft touch gitu ya. Antara karet atau apa ini. Jadi kayaknya build quality-nya menjanjikan sih. Sekarang kita bakalan timbang dulu seberapa berat. Ini walaupun kecil lumayan berat loh. Oke, kita nyalakan. Kalau untuk bobotnya 314 gram. Oke. Jadi cukup berat dengan ukuran sekecil ini, dan sekarang kita bakalan tes build quality ya. Karena ukuran sekecil ini berat, kayaknya build quality-nya bagus sih. Oke, kita teskan aja langsung. Kalau bagian kakinya ini karet ya, yang garis ini kan karet. Jadi aman banget kalau jatuh. Bagian sampingnya ini apa ini sebenarnya? Kita lihat. Oh, karet juga, cuma dia lebih padat ya. Bukan plastik, ini bukan plastik. Ini karet. Kita tes bagian atasnya ini. Oke, padat untuk build quality. Aman ya. Membal, kalian lihat di meja ini 1, 2, 3. Membal. Oke. Jadi menurutku dari segi build quality, desain, dan juga finishing di sini cakep banget. Jadi aku wajib coba dulu speaker ini selama kurang lebih seminggu untuk experience lebih lanjut. Dan kita masuk ke minggu berikutnya. Oke, jadi aku udah pakai speaker ini selama kurang lebih seminggu, dan saatnya kita dengerin dulu untuk kualitas suaranya.
I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Untuk kualitas suaranya lebih dominan ke mid ya. Untuk bass tipenya lantang punya, untuk getarannya tidak terlalu terasa, midnya bulat, padat, dan untuk treble-nya cukup detail. Tapi kalau di outdoor speaker ini oke ya. Kombinasinya pas karena di luar itu suara berisiknya juga lebih berisik dari speaker ini, pastinya menjadi lebih balance. Dan speaker ini memang dirancang sebenarnya untuk outdoor. Seperti gambar di marketingnya dipasang di stang sepeda yang nanti kita akan bahas. Untuk musik yang pertama saya cobain adalah musik DJ. Dan menurut saya apabila musik DJ-nya terlalu banyak instrumental, buat suaranya jadi kesan berisik ya. Wajar aja ya, karena speaker ini 10 watt dipaksa untuk keluar semua frekuensi ya pasti buyar bos. Tapi apabila DJ santai, beatnya tidak terlalu banyak, ini suaranya terkesan bulat banget ya. Kalau untuk musik santai bagus ya, khususnya untuk musik yang dominan frekuensinya itu ada di mid ya, karena bagian midnya ini empuk banget di ukuran speaker sekecil ini. Dan untuk musik high seperti musik rock, saya coba play lagu It's My Life, It's My Life nggak tuh, yang dimana semua instrumentalnya itu main, low, mid, high-nya semua keluar, dan menurut aku di ukuran speaker sekecil ini tergolong enak. Bedanya itu lagu It's My Life itu dia memang semua frekuensi main, tapi dia instrumentalnya tidak terlalu berantakan, jadi kesan berisiknya itu tidak ada dan suaranya masih enak banget didengerin. Untuk high-nya terasa detail, mid-nya terasa bulat, dan kalau untuk bass-nya ini dia terasa, pukulan terasa, tapi getarannya kurang main gitu menurut saya. Kemudian untuk dengerin lagu di outdoor, speaker ini oke ya. Cocok buat kalian yang mau sepedaan atau motoran sambil dengerin lagu kayak Harley ya gitu. Asik kali ya. Karena isu suara yang agak berisik di indoor yang tadi saya jelaskan itu tidak berlaku untuk di outdoor ya. Karena di outdoor juga pastinya lebih berisik. Suara feel berisiknya itu tidak terasa karena suara berisik itu berasal dari frekuensi yang berlebihan yang dia agak dipaksa, yang dimana itu kalau di ruangan itu mantul-mantul. Nah, kalau di outdoor itu tidak terjadi sama sekali. Dan apabila karakter suaranya kurang cocok dengan kalian, silakan install aplikasi Tribit yang tersedia di App Store ataupun Play Store. Kalian silakan download dan di sana ada fitur-fitur basic lainnya yang bisa kalian lihat, dan juga di sana kalian bisa customize equalizer sesuai keinginan kalian dan selera kalian. Apakah lebih dominan high-nya, mid, ataupun treble-nya. Silakan diatur. Untuk fiturnya sudah lengkap seperti IP67, TWS mode, built-in microphone, sudah support Tribit app yang dimana speaker yang di atas 500.000 itu sudah wajar dan pasti punya aplikasi. Kalau nggak ada aplikasinya memang parah sih, tapi untungnya ada sih. Dan juga bisa dijadikan fungsi power bank. Untuk volumenya tidak terlalu kencang, masih efektif di ukuran ruangan 3x3 meter. Untuk desain menurut saya oke-oke aja, dan juga speaker ini sebenarnya dirancang untuk outdoor. Kenapa begitu? Karena seperti banner promosinya sendiri, di sana dia ada gambar sepeda, dan juga di bagian belakang ini dia ada grip karet bos. Jadi di gripnya ini tempat kita jepit di stang itu, jadi seperti ini, dan dia nggak akan jatuh karena ini ketat banget. Jadi kalau menurut saya desain seperti ini memang cocok banget digunakan untuk outdoor gitu. Untuk desainnya ini balik lagi ke selera masing-masingnya, tapi secara keseluruhan overall desain ini memang diciptakan untuk outdoor karena di sini materialnya solid banget, dan juga speaker ini tergolong berat banget walaupun kecil, yang sudah pasti beratan di bagian bodinya yang padat banget ini. Kemudian untuk daya tahannya bisa bertahan selama 12 jam di volume normal. Karena memang kapasitas baterainya pun jumbo banget, 4700 mAh, dan hanya mengangkat speaker 10 watt. Udah ngangkat speaker kecil, baterainya gede banget, otomatis tahan lama banget. Kemudian kalau kita head to head kan dengan speaker lain dengan harga serupa dan dengan ukuran sekecil ini, jujur di harga 700.000 ini belum ada speaker yang ukurannya sekecil ini, dan apabila ada, suaranya sebenarnya nggak beda jauh banget ya. Cuman kalah di volume, dan juga di sini dia suaranya agak sedikit berisik, itu aja kurangnya. Dan kalau kalian mau yang lebih bagus dari ini, kalian silahkan cari speaker dengan ukuran lebih besar dari ini, karena ini ukurannya kecil banget ya, udah pasti suaranya seperti itu. Nah, speaker-speaker yang 700.000 segini lah bisa kalian bandingkan gitu. Nah, jadi kalau kalian mau cari suara yang benar-benar bagus, nah kalian cari speaker yang besar aja gitu, karena ini fungsinya untuk di outdoor dan juga sepedaan. Dan kalau misalkan kalian lagi di tempat alam gitu,
itulah pengen ada musik tipis-tipis. Nah, kalian bisa beli speaker ini karena speaker ini tahan banting dan juga sudah tahan air. Fungsinya untuk lebih ke sana cuy. Untuk kesimpulannya, speaker ini lebih cocok digunakan apabila kalian ingin sepedaan sambil denger lagu. Kalau misalnya kalian pakai headset itu kan takutnya bahaya, nggak denger jalan, apalagi headset sekarang udah ANC. Kalau ANC-nya nyala ya kalian nggak bisa dengerin suara klakson dan lain-lain. Dan kalau kalian pakai TWS juga, nah itu dia bisa jatuh karena ya bisa gampang lepas, jatuh ya udah rusak gitu. Dan kalau misalnya kalian keperluan seperti itu, kalian bisa beli speaker ini. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Goodbye.